Matahari sore mulai meredup, meninggalkan cahaya jingga yang menyorot gang-gang kecil di sebuah kampung padat penduduk. Warga masih sibuk dengan aktivitas masing-masing, ada yang menutup warung, ada yang menyapu halaman, ada pula yang mengayuh becak pulang. Namun suasana mendadak berubah ketika sekelompok pria asing memasuki kampung itu. Wajah mereka keras, penuh tato, dan sorot mata yang dingin. Suara tertawa kasar mereka memecah keheningan sore itu. 5 orang pria itu bukan warga kampung, tapi dari cara mereka berjalan, jelas sekali mereka ingin menunjukkan kuasa. Pemimpin mereka, seorang bertubuh tinggi besar dengan rambut cepak dan bekas luka panjang di pipi, melangkah paling depan. "Mulai sekarang, ini daerah kita," katanya lantang, membuat beberapa warga yang berpapasan langsung menundukkan kepala dan mempercepat langkah. Seorang pedagang gorengan di pinggir jalan menjadi sasaran pertama. Mereka berhenti, mengambil beberapa gorengan tanpa izin, lalu melemparkan selembar uang kotor ke meja. "Anggap saja bayar sewa jalan," ucap salah satunya sambil tertawa terbahak. Pedagang itu hanya bisa diam, ketakutan, memungut uang itu dengan tangan gemetar. Tak berhenti di sana, kelompok preman itu terus berjalan, memalak warung kelontong dan bahkan menakuti anak-anak yang sedang bermain. Teriakan, tangisan, dan raut wajah warga yang murung perlahan menyebar di seluruh kampung. Ada yang ingin melawan, tapi tak seorang pun berani. Semua takut kalau keadaan justru makin parah. Di sebuah sudut jalan, beberapa bapak-bapak tua berkumpul sambil berbisik. "Celaka, kalau begini kampung kita nggak akan tenang lagi," kata salah satunya. Tapi, mereka belum tahu. Kalau mereka berani macam-macam di warung mie ayam sana, bisa jadi petaka. Bisik-bisik itu hanya berputar di antara mereka, tak ada yang berani mengucapkannya keras-keras. Namun preman-preman itu belum puas. Mereka mengamati suasana kampung, mencari tempat paling ramai untuk dijadikan ladang uang baru. Sorot mata pemimpin mereka akhirnya tertuju pada sebuah warung sederhana yang selalu dipenuhi pelanggan, warung mie ayam Arman. Dari kejauhan, aroma kuah kaldu dan suara ramai pelanggan terdengar jelas. "Tempat itu cocok. Kalau ramai begini, pasti duitnya banyak," kata si pemimpin sambil meludah ke tanah. Anak buahnya tertawa puas, seolah sudah membayangkan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Mereka tak peduli siapa pemiliknya, yang penting warung itu jadi milik mereka lewat uang keamanan. Di saat warga mulai menutup pintu rumah karena takut, sekelompok preman itu justru melangkah mantap menuju warung mie ayam yang tampak sederhana namun menyimpan rahasia besar. Tak ada yang tahu, langkah mereka sore itu bukan hanya awal teror bagi kampung, tapi juga awal kebangkitan sebuah legenda yang telah lama tertidur. Langkah-langkah berat para preman itu akhirnya berhenti di depan sebuah warung sederhana yang berdinding kayu dan beratap seng. Di papan usang tertulis nama, "Warung Mie Ayam Arman." Dari dalam, aroma kaldu ayam yang gurih bercampur dengan wangi bawang goreng, mengundang siapapun yang lewat untuk mampir. Di setiap meja tampak penuh pelanggan, ada yang tertawa, ada yang makan dengan lahap, seolah tak terganggu dengan kedatangan sekelompok pria asing berwajah garang itu. Bang Arman, pemilik warung, berdiri di balik meja besar sambil menyendok mie dari panci besar. Sosoknya sederhana, mengenakan kaos oblong lusuh dan celemek yang sudah ternoda kuah. Keringat menetes di dahinya, namun ekspresi wajahnya tetap tenang, bahkan terlihat ramah saat menyapa pelanggan. Tak ada sedikit pun tanda bahwa pria itu menyimpan masa lalu kelam. Preman-preman itu saling pandang, heran melihat ketenangan semua orang. Biasanya, kedatangan mereka membuat suasana panik, tapi di warung itu, tak ada seorang pun yang bereaksi. Bahkan pelanggan tetap asyik melahap mie ayam mereka, hanya sesekali melirik sambil tersenyum tipis. Seakan-akan mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui para pendatang itu. "Bang, sini sebentar," salah satu preman memanggil dengan nada tinggi, menepuk meja keras-keras hingga mangkuk bergetar. Suara gaduh itu akhirnya membuat warung sedikit hening. Semua mata berpaling, menunggu bagaimana reaksi sang pemilik warung. Bang Arman mendekat dengan langkah tenang, membawa senyum tipis. "Iya, ada yang bisa saya bantu, Dik." Suaranya datar, penuh kesabaran, namun ada ketegasan yang sulit dijelaskan. Preman itu mendengus, merasa diremehkan. "Mulai sekarang, warung lo harus bayar uang keamanan. Kalau enggak, jangan harap bisa buka lagi dengan tenang." Beberapa pelanggan menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan mie mereka, namun raut wajah mereka menyiratkan ketegangan.
Hanya Bang Arman yang tetap berdiri tegak. Ia meletakkan tangan di meja, menatap tajam, tapi masih dengan nada lembut. Warung ini berdiri bukan karena uang keamanan. Rezeki datang dari kerja keras, bukan dari ancaman. Preman yang mendengar ucapan itu langsung meradang. Ia menendang kursi hingga terjungkal, membuat beberapa pelanggan perempuan terlonjak kaget. Anak buahnya ikut tertawa keras, merasa akan segera menguasai tempat itu. Namun anehnya, ada bisik-bisik samar dari pojok warung. Bodoh sekali mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Di tengah ketegangan itu, Bang Arman hanya menghela napas panjang. Tatapannya sesaat berubah dingin, seakan ada bayangan masa lalu yang muncul di matanya. Tapi hanya sebentar, ia lalu kembali menunduk, mengambil mangkuk mie yang siap dihidangkan, seakan semua ancaman barusan hanyalah angin lalu. Preman-preman itu belum sadar, bahwa di hadapan mereka berdiri seorang legenda yang telah lama bersembunyi di balik aroma kuah mie ayam. Suasana warung yang semula tenang kini berubah tegang. Beberapa pelanggan memilih buru-buru menghabiskan makanannya, sebagian lagi pura-pura tidak peduli meski jantung mereka berdegup kencang. 5 preman itu mulai menunjukkan sikap kasar. Mereka mendorong kursi, menendang ember air, dan bersandar di meja pelanggan lain tanpa rasa malu. Seorang ibu yang baru saja menyuapi anaknya terlonjak ketika salah satu preman merampas sendok dari tangannya. Enak juga nih mie ayamnya, katanya sambil melahap mie anak kecil itu. Sang ibu hanya bisa memeluk anaknya erat-erat, wajahnya pucat pasi. Tak seorang pun berani menegur, karena semua tahu akibatnya bisa fatal. Bang Arman, yang masih berdiri di balik meja, memperhatikan semua itu. Tatapannya tajam namun tetap tenang, seperti mata elang yang mengawasi mangsanya dari kejauhan. Ia menaruh mangkuk ke meja pelanggan lain, lalu berjalan pelan mendekati kelompok preman. Suasana warung semakin hening, hanya suara sumpit dan sendok yang bergetar karena tangan pelanggan gemetar. "Dik, jangan ganggu orang makan," ucap Bang Arman dengan nada datar. Kalimat sederhana itu justru membuat para preman terbahak keras. Pemimpin mereka mendekat, menepuk bahu Arman keras-keras. Lo pikir lo siapa? Berani ngatur-ngatur kita?" Tatapan Arman tetap lurus, tanpa berkedip, membuat tawa preman itu mendadak tersendat. Ada sesuatu di mata lelaki tua itu, sesuatu yang menakutkan, meski belum bisa dijelaskan. Anak buah sang pemimpin segera merusak meja terdekat, menjatuhkan mangkuk-mangkuk berisi kuah panas. Pelanggan berlarian keluar dengan wajah panik, meninggalkan uang seadanya di meja. Namun anehnya, ada beberapa orang tua kampung yang tetap duduk diam, hanya mengamati dengan ekspresi datar, seolah mereka menunggu sesuatu. Bang Arman berdiri di tengah kekacauan itu, tanpa bergerak sedikit pun. Tatapan dinginnya seakan menembus dada para preman. "Aku sudah bilang, jangan kotori rezeki orang kecil," katanya pelan, nyaris seperti bisikan, tapi suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Pemimpin preman mendengus keras, berusaha menutupi rasa gentarnya. Ia lalu menghunus pisau lipat, menodongkannya ke arah Arman. "Kalau begitu, kita yang akan ambil semua rezeki lo," teriaknya. Suasana warung langsung membeku, semua orang menahan napas, seolah waktu berhenti di detik itu juga. Namun di balik ketenangan wajahnya, Bang Arman merasakan bara lama mulai bangkit. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar, sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam, sisi gelap sang naga hitam yang dulu ditakuti di mana-mana. Dan kini, sekelompok preman bodoh tanpa sadar tengah membangunkannya kembali. Pisau lipat yang berkilat di tangan sang pemimpin preman membuat suasana warung kian mencekam. Beberapa pelanggan yang tersisa akhirnya memilih kabur, meninggalkan meja mereka begitu saja. Hanya tersisa kursi terbalik, mangkuk pecah, dan aroma kuah panas yang menguar di udara. Preman-preman itu tertawa puas, merasa telah menaklukkan tempat itu hanya dengan teriakan dan ancaman. Bang Arman masih berdiri diam di hadapan mereka. Matanya menyipit, bibirnya terkatup rapat, seolah sedang menahan sesuatu. Sorot matanya cukup untuk membuat salah satu anak buah preman ragu melangkah, namun gengsi membuatnya terus bersikap kasar. Ia menendang meja hingga hancur, kayunya berserakan di lantai. "Bayar sekarang, atau gue bakar warung lo," teriak pemimpin mereka sambil menancapkan pisau ke meja. Suara kayu terbelah bergema keras, membuat beberapa warga yang mengintip dari kejauhan terlonjak ketakutan. Suasana kampung mendadak sunyi, hanya terdengar suara jengkerik di kejauhan, seolah alam pun ikut menahan napas.
Arman menarik kursi perlahan dan duduk dengan tenang, sikapnya sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Ia menyandarkan kedua tangannya di meja, menatap tajam ke arah pemimpin preman. "Kau pikir mudah menakuti orang di sini?" Ucapnya pelan, namun nadanya bagaikan petir yang menyambar telinga siapapun yang mendengar. Anak buah preman yang lain mulai gelisah. Mereka bisa merasakan hawa aneh yang memancar dari pria sederhana itu. Seperti ada sesuatu yang mengintai di balik ketenangan wajahnya. Salah satu dari mereka bahkan berbisik lirih, "Bang, tatapan matanya, kayak pernah gue lihat di orang-orang berbahaya." Namun pemimpinnya tak peduli, ia semakin beringas. Ia meraih ember air di dekat meja, lalu menumpahkannya ke lantai, membuat kuah dan potongan ayam berhamburan. "Ingat, kalau besok lo nggak kasih duit keamanan, jangan harap warung ini masih ada," ancamnya sambil menendang ember itu ke arah Arman. Namun, tak disangka, Arman hanya miringkan tubuh sedikit, dan ember itu terpental ke dinding. Seketika suasana menjadi hening kembali. Para warga yang bersembunyi di balik pintu rumah mulai berbisik, "Bodoh, mereka sudah melewati batas." Beberapa orang tua yang mengenal masa lalu Arman hanya bisa saling pandang dengan wajah tegang, berharap preman-preman itu sadar sebelum terlambat. Namun bagi Bang Arman sendiri, sabarnya kini mulai menipis. Tatapan matanya berubah lebih gelap, dingin, dan tajam, tatapan seorang predator yang sedang menimbang kapan harus menerkam. Para preman tak sadar, mereka baru saja menyalakan api yang akan membakar diri mereka sendiri. Malam itu, setelah keributan di warung, kampung masih dibungkus rasa takut. Warga saling berbisik di teras rumah, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Namun di antara bisikan itu, ada nada berbeda, nada yang lebih berat, penuh rahasia. "Anak-anak itu benar-benar tolol," gumam seorang lelaki tua sambil menyalakan rokok. "Mereka kira Bang Arman orang biasa. Mereka tidak tahu siapa yang mereka sentuh." Di sebuah sudut kampung, sekelompok bapak-bapak tua berkumpul. Salah satunya, Pak Karta, yang rambutnya sudah memutih, menatap langit malam dengan mata muram. "Aku masih ingat betul, dulu namanya Arman bukan cuma ditakuti di kampung ini, tapi juga di kota-kota seberang. Orang-orang menyebutnya naga hitam." Ucapannya membuat yang lain terdiam, seakan nama itu sendiri sudah cukup untuk membangkitkan bayangan kelam. Kilas balik perlahan terhampar dalam ingatan mereka. 20 tahun lalu, di sebuah pelabuhan kumuh, seorang pria muda bertubuh tegap bertarung melawan segerombolan preman bayaran. Gerakannya cepat, tangannya keras seperti baja, setiap pukulan yang ia layangkan membuat lawan jatuh bergelimpangan. Darah bercucuran, jeritan terdengar, namun wajah Arman kala itu dingin, tanpa belas kasihan. Dia dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga keberaniannya menantang siapapun, termasuk geng-geng besar yang menguasai kota. Nama naga hitam melejit, ditakuti polisi, disegani penjahat, dan dijadikan legenda jalanan. Tak ada yang berani menyentuhnya, karena sekali Arman turun tangan, lawannya pasti tumbang tanpa ampun. Namun hidup dalam bayangan kekerasan meninggalkan luka. Suatu malam, pertarungan berdarah membuat nyawa seorang sahabat karibnya melayang. Peristiwa itu mengguncang hati Arman. Untuk pertama kalinya, ia merasa hampa dan bersalah. Sejak saat itu, ia menghilang dari dunia gelap, meninggalkan nama naga hitam dan memilih jalur sunyi, membuka warung mie ayam di kampung terpencil, berusaha menebus masa lalu dengan hidup sederhana. Sayangnya, dunia lama tidak pernah benar-benar pergi. Aura mengerikan itu tetap menempel di dirinya, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum ramah dan tangan yang sibuk mengaduk mie. Mereka yang pernah mengenalnya bisa merasakan hawa itu, hawa seorang predator yang hanya tertidur, bukan mati. Kini, ketika para preman muda itu mulai mengusik hidup tenangnya, bisikan masa lalu kembali bergema. Warga kampung sadar, jika naga hitam benar-benar bangkit, tak ada yang bisa menghentikannya. "Semoga mereka sadar sebelum terlambat," ucap Pak Karta lirih, menatap ke arah warung yang lampunya masih menyala redup. Di dalam warung, Bang Arman duduk sendirian, menatap mangkuk kosong di tangannya. Tatapannya jauh, seolah melihat bayangan masa mudanya sendiri. "Aku sudah berjanji tidak akan kembali ke jalan lama," bisiknya. Namun di dalam dirinya, bara lama mulai menyala. Ia tahu, cepat atau lambat, preman-preman itu akan memaksanya untuk mengingkari janji itu. Keesokan harinya, suasana kampung terasa lebih berat dari biasanya. Warga memilih menutup warung lebih cepat, anak-anak dilarang bermain di jalan, dan para ibu menarik tirai jendela rapat-rapat.
Mereka tahu kabar telah menyebar, preman-preman itu akan kembali, kali ini dengan jumlah lebih banyak. Semua orang menunggu dengan hati berdebar, seakan badai besar tengah mengintai di balik langit yang tampak mendung. Menjelang sore, derap langkah kasar terdengar dari ujung jalan. Belasan preman muncul, membawa kayu, rantai besi, bahkan ada yang menggenggam golok. Pemimpin mereka berjalan paling depan, wajahnya menyeringai penuh dendam. "Hari ini warung itu jatuh ke tangan kita," teriaknya lantang, membuat jantung warga yang mengintip dari celah pintu serasa copot. Bang Arman sedang menata mangkuk di meja saat pintu warungnya ditendang terbuka dengan keras. Beberapa pelanggan yang masih ada langsung berlari ketakutan, meninggalkan mie ayam setengah makan. Namun Arman tetap tenang, berdiri dengan celemek lusuhnya, menatap gerombolan itu dengan sorot mata yang dingin. "Lo pikir kemarin bisa seenaknya ngomong sama gue?" ujar sang pemimpin preman sambil menodongkan golok. "Sekarang gue datang bukan buat nego lagi. Lo bayar, atau lo hilang dari sini." Suaranya keras, namun di balik nada, angkuhnya ada sedikit getaran, seperti seseorang yang mencoba menutupi rasa takut yang belum ia pahami. Arman berjalan pelan ke arah mereka, langkahnya mantap, tanpa ragu. "Aku sudah bilang, jangan kotori rezeki orang kecil," ucapnya dengan nada rendah, tapi setiap kata terasa berat bagaikan batu yang menghantam dada. Kata-kata itu membuat beberapa preman tanpa sadar melangkah mundur, meski mereka mencoba menutupinya dengan teriakan. Pemimpin mereka semakin murka, ia mengayunkan goloknya ke meja, menghancurkan kayu hingga pecah berantakan. "Kalau begitu, biar gue hancurin tempat lo sekarang juga," teriaknya. Anak buahnya bersorak, mengangkat rantai dan kayu, bersiap merusak warung yang selama ini jadi sumber kebanggaan kampung. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, Arman menghentikan langkahnya tepat di tengah ruangan. Tatapannya kini berubah tajam, dingin, dan menusuk, berbeda jauh dari sikap ramahnya selama ini. "Kalian benar-benar mau membangunkan naga yang tidur," katanya pelan, membuat udara di ruangan mendadak mencekam. Keheningan aneh menyelimuti warung itu. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar lagi. Para preman menelan ludah, tapi gengsi membuat mereka tetap mengangkat senjata. Mereka tidak sadar, di hadapan mereka berdiri seorang legenda yang sudah terlalu lama berusaha mengubur masa lalunya. Dan kini, bara itu siap menyala kembali. Detik itu juga, suasana warung berubah menjadi kancah pertempuran. Salah satu preman berteriak sambil mengayunkan rantai ke arah Bang Arman. Namun dengan satu gerakan sederhana, Arman meraih panci besar di dekatnya, menangkis rantai itu hingga berbunyi nyaring. Rantai mental ke dinding, sementara si preman terhuyung mundur dengan wajah pucat. Anak buah lainnya segera menyerbu, membawa kayu dan kursi yang dijadikan senjata. Arman bergerak lincah, tubuhnya seperti bayangan yang sulit diikuti. Sebuah kursi kayu di tangannya berputar cepat, menghantam dua orang sekaligus hingga terkapar. Dalam hitungan detik, warung kecil itu dipenuhi suara benturan keras, teriakan kesakitan, dan meja kursi yang berantakan. Pemimpin preman mengamuk, mengayunkan goloknya dengan brutal. Namun Arman dengan tenang meraih tutup panci, memutarnya seperti perisai, menangkis tebasan itu hingga bunga api berloncatan. Semua mata yang mengintip dari luar terbelalak, tak percaya seorang penjual mie ayam bisa bergerak sehebat itu. "Aku sudah bilang, jangan kotori rezeki orang kecil," teriak Arman lantang sambil menghantam meja ke arah lawannya. Kayu itu pecah berkeping-keping, mengenai 3 preman sekaligus. Mereka terhempas ke lantai, meringis menahan sakit, tak lagi berani bangkit. Namun masih ada yang nekat. 2 preman menyerang bersamaan dari belakang. Dengan gerakan refleks, Arman menunduk, meraih sendok sayur panjang, lalu memutarnya ke arah mereka. Satu terkena di dagu, satunya lagi di perut. Keduanya jatuh tersungkur, berguling-guling sambil merintih. Sorak-sorai panik terdengar dari para preman yang tersisa. Mereka mulai goyah, ketakutan. "Gila, si tua ini siapa sebenarnya?" salah satu dari mereka berteriak. Namun pemimpinnya hanya mendengus, gengsi membuatnya tetap bertahan. "Jangan mundur, hajar dia." Arman berdiri di tengah reruntuhan meja dan kursi, napasnya masih tenang, tak sedikit pun terlihat lelah. Sorot matanya kini benar-benar berbeda, dingin, tajam, dan penuh wibawa. Bagi warga yang menonton dari balik pintu, tak ada lagi wajah ramah penjual mie ayam. Yang mereka lihat sekarang adalah bayangan lama, naga hitam yang pernah mengguncang kota. Di luar,
Hujan mulai turun deras, menambah suasana dramatis. Dentuman petir menggelegar, seolah langit pun ikut menyaksikan kembalinya sang legenda jalanan. Para preman gemetar, sadar bahwa malam itu mereka tak hanya berhadapan dengan seorang penjual mie ayam, melainkan dengan monster yang pernah ditakuti banyak orang. Hujan semakin deras, menamparkan atap seng warung mie ayam hingga menimbulkan suara riuh. Di dalam warung yang porak-poranda, para preman terkapar, sebagian meringis menahan sakit, sebagian lagi terlalu takut untuk bangkit. Hanya pemimpin mereka yang masih berdiri, meski tangannya gemetar memegang golok yang kini terasa begitu berat. Dari luar, warga kampung berani sedikit mendekat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang baru saja terjadi. Bisik-bisik mulai terdengar, semakin lama semakin jelas. Itu, benarkan, aku nggak salah lihat, gerakannya, tatapannya, suara seorang lelaki parubaya bergetar. Dia bukan orang sembarangan, itu pasti dia, naga hitam. Nama itu bergema di antara warga, seperti mantra yang membuat bulu kuduk merinding. Para pemuda yang tak tahu sejarah hanya terheran-heran, sementara yang tua-tua menunduk dengan wajah serius. Ya Tuhan, ternyata benar, dia masih hidup, bisik seorang nenek sambil merapatkan selendangnya, ketakutan sekaligus kagum. Pemimpin preman mendengar bisikan itu, wajahnya seketika pucat. Ia menoleh ke kanan kiri, seolah mencari kepastian. Naga hitam, suaranya tercekat, seakan lidahnya sendiri menolak menyebut nama itu. Anak buahnya yang tersisa pun ikut terdiam, beberapa bahkan langsung menjatuhkan senjata mereka, kehilangan nyali. Bang Arman berdiri tegak di tengah reruntuhan meja, tubuhnya basah oleh percikan hujan yang masuk lewat jendela. Ia menghela napas berat, lalu menatap lurus ke arah pemimpin preman. Aku sudah lama meninggalkan semua itu, katanya pelan, suaranya berat dan penuh beban masa lalu. Tapi kalau kalian memaksa, aku tidak akan diam. Hening mendadak menyelimuti warung. Bahkan hujan deras pun terasa tak mampu menutupi aura mencekam yang keluar dari sosok Arman. Sorot matanya bukan lagi milik penjual mie ayam yang ramah, melainkan milik seorang legenda yang terbiasa hidup di bawah bayang-bayang kekerasan. Pemimpin preman akhirnya mundur setapak, wajahnya tak lagi setegang sebelumnya. Golok di tangannya bergetar, lalu jatuh menghantam lantai dengan suara nyaring. Gila, kita udah salah sasaran. Kita bukan lawan lo, gumamnya, penuh penyesalan dan ketakutan. Namun Arman tidak bergerak mengejar. Ia hanya berdiri diam, membiarkan ketakutan itu merayap di dada lawannya. Sebab bagi dirinya, pertarungan ini bukan soal menang atau kalah, melainkan sebuah peringatan. Malam itu, seluruh kampung akhirnya tahu satu hal, warung mie ayam sederhana itu bukan milik orang biasa, melainkan benteng terakhir seorang legenda yang pernah ditakuti di 3 kota. Malam itu seharusnya menjadi akhir dari semua keributan, tapi nyatanya justru membuka babak baru. Para preman yang tersisa berkumpul di sebuah gudang tua di pinggir kota. Wajah-wajah mereka lebam, tubuh penuh luka, dan hati mereka digelayuti rasa malu. Kekalahan dari seorang penjual mie ayam menjadi aib yang sulit mereka telan. Beberapa dari mereka ingin menyerah. Kita nggak bisa ngelawan dia, Bang, itu bukan orang biasa. Itu si naga hitam. Suara seorang anak buah terdengar putus asa. Namun pemimpin mereka, meski masih gemetar, tak mau menerima kenyataan itu. Justru karena dia naga hitam, kita nggak boleh diam. Kalau kabar ini nyebar, kita bakal jadi bahan ejekan seumur hidup. Suasana memanas. Ada yang mendukung pemimpinnya, ada yang justru ingin kabur jauh-jauh dari kampung itu. Gue nggak mau mati konyol. Lawan kayak gitu bukan tandingan kita. Gue cabut, teriak seorang preman, lalu benar-benar pergi meninggalkan kelompoknya. Kepergian itu membuat perpecahan makin nyata. Sang pemimpin mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh amarah. Kalau begitu, gue bakal panggil orang yang bisa ngalahin dia. Bos besar kita, Bang Rendra. Kalau dia turun tangan, sehebat apapun si Arman, pasti jatuh juga. Nama itu membuat yang tersisa saling pandang, ada rasa takut, tapi juga harapan. Bang Rendra bukan preman biasa. Ia dikenal sebagai penguasa jalanan kota, keras, licik, dan haus darah. Selama ini ia jarang turun langsung, tapi sekali ia bergerak, korban yang berjatuhan tak terhitung. Membawa Rendra berarti perang besar akan pecah, dan itu bisa menghancurkan lebih dari sekadar sebuah warung mie ayam. Kabar rencana itu diam-diam sampai ke telinga warga kampung.
Malam-malam berikutnya dipenuhi ketakutan. Para ibu melarang anak-anak keluar rumah, para bapak menyiapkan kayu atau bambu seadanya. Mereka tahu, jika benar bos besar itu datang, kampung mereka akan jadi medan tempur. Sementara itu, Bang Arman duduk sendiri di warungnya yang masih porak-poranda. Tangan tuanya sibuk memperbaiki meja patah, namun matanya kosong, jauh menembus malam. Ia tahu kabar itu pasti akan datang juga kepadanya. "Rendra," bisiknya pelan, mengingat nama lama yang pernah menjadi rival bebuyutannya di masa lalu. Hujan yang turun malam itu membawa hawa dingin yang menekan dada. Bagi warga, itu adalah malam penuh kecemasan. Bagi para preman, itu adalah malam perpecahan dan dendam. Namun bagi Bang Arman, itu adalah malam sebelum badai, badai yang akan memaksanya kembali benar-benar menjadi naga hitam. Malam itu langit mendung pekat, bulan tertutup awan hitam, seakan alam pun tahu sebuah pertarungan besar akan pecah. Jalanan kampung sunyi, lampu-lampu rumah dipadamkan warga yang memilih bersembunyi. Hanya warung mie ayam yang masih menyala remang, menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Dari ujung jalan, suara deru motor besar terdengar mendekat, makin lama makin jelas. Lalu berhentilah konvoi kendaraan, membawa puluhan orang bersenjata tajam. Dari tengah kerumunan itu, seorang pria turun dengan langkah mantap, Bang Rendra. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh bekas luka, tatapannya tajam bak binatang buas yang mencari mangsa. "Arman," suara Rendra berat, menggetarkan udara malam. "Gue denger lo udah bikin anak buah gue lari tunggang langgang. Jadi benar kabar itu, naga hitam ternyata masih hidup." Ia tersenyum sinis, tapi sorot matanya menyimpan bara dendam lama. Bang Arman keluar dari warung dengan langkah tenang, meski aura tegang jelas terasa. "Rendra, gue udah tinggalkan semua itu. Gue cuma mau hidup tenang, jual mie, dan gak ganggu siapa-siapa." Tapi suaranya tegas, penuh wibawa. "Tapi kalau lo datang bawa pasukan ke kampung gue, jangan salahkan gue kalau semua ini jadi kuburan." Anak buah Rendra berteriak, mencoba menggertak dengan mengacungkan senjata. Namun satu tatapan dari Arman sudah cukup membuat sebagian dari mereka terdiam. Mereka tahu cerita lama, sekali saja naga hitam turun tangan, tidak ada musuh yang berdiri sampai akhir. Rendra tertawa, suara tawanya menggelegar, tapi di balik itu ada kemarahan yang menekan. "Lo pikir lo masih sekuat dulu? Kita udah tua, men. Bedanya, gue masih haus darah, dan lo udah jinak." Ia melangkah maju, menantang. "Malam ini gue bakal pastiin legenda lo bener-bener mati." Arman mengepalkan tinjunya perlahan. Hawa dingin malam seakan berubah menjadi bara panas, menekan setiap dada yang menyaksikan. Warga yang bersembunyi di balik jendela menahan napas, tahu bahwa sekali saja kedua legenda itu bertarung, kampung mereka akan jadi saksi sejarah. Hening sejenak, hanya suara hujan yang menetes dari atap seng. Lalu, tanpa aba-aba, Rendra mengangkat senjatanya, Arman mengangkat tinjunya. Dua dunia lama yang pernah berkuasa di jalanan kini bertemu lagi, bukan sekadar adu otot, melainkan pertaruhan harga diri, masa lalu, dan masa depan. Malam itu, badai benar-benar dimulai. Benturan pertama terdengar keras, tinju Arman menghantam senjata Rendra, membuat percikan darah langsung muncrat dari sudut bibir sang bos preman. Namun Rendra tidak bergeming, justru menyeringai seperti serigala lapar. "Masih keras, men, tapi kita lihat sampai kapan lo bisa tahan." Pertarungan berubah liar. Rendra mengayunkan goloknya dengan cepat, setiap tebasan mampu merobek meja dan dinding warung. Arman menghindar dengan gerakan cekatan, tubuhnya melayang di antara meja-meja mie ayam yang sudah porak-poranda. Meski usianya tidak muda lagi, gerakannya tetap lincah, seakan tubuhnya masih menyimpan semua ilmu lama yang dulu membuatnya dijuluki naga hitam. Anak buah Rendra dan warga yang mengintip hanya bisa ternganga. Suara benturan logam dan tinju saling beradu, menggetarkan udara malam. Sekali Arman berhasil menyambar pergelangan Rendra, membuat golok hampir terlepas. Namun dengan cepat, Rendra menendang keras ke arah dada Arman hingga tubuhnya terhempas menabrak dinding. Arman terbatuk keras, darah segar mengalir dari bibirnya. Nafasnya mulai berat, tubuh tuanya tak bisa berbohong. Namun tatapannya tetap menyala, penuh amarah sekaligus tekad. "Lo lupa?" dedera, suaranya serak, tapi jelas. "Legenda nggak pernah mati." Rendra mendengus, lalu menyerang lagi dengan tebasan maut yang mengarah langsung ke kepala. Dalam sekejap, Arman menunduk, menangkap tangan lawan, lalu memelintirnya dengan kekuatan penuh.
Terdengar suara krek yang membuat semua orang menutup mulut ngeri. Golok pun jatuh menghantam lantai. Warga yang menyaksikan dari balik jendela menahan teriak. Mereka melihat dua sosok legenda berdiri saling berhadapan, tubuh penuh luka, mata saling membakar. Hening sejenak, lalu teriakan salah satu anak buah Rendra pecah, "Bang! Bunuh dia sekalian!" Namun sebelum ada yang sempat bergerak, Arman melompat maju dengan tinju berlapis amarah masa lalu. Satu pukulan telak mendarat di rahang Rendra, membuat tubuh raksasa itu terhuyung mundur beberapa langkah, lalu jatuh menghantam meja kayu hingga patah berkeping. Sunyi, semua terdiam, yang terdengar hanya hujan yang masih turun, bercampur dengan napas terengah-engah Bang Arman. Malam itu, pertarungan dua legenda jalanan akhirnya benar-benar meledak, dan darah pertama sudah jatuh ke tanah. Tubuh Rendra tergeletak di lantai warung, darah mengalir dari mulutnya, namun matanya masih menyala dengan api dendam. Perlahan, ia berusaha bangkit meski tubuhnya sudah gemetar. Belum selesai, men, suaranya serak, tapi penuh kebencian. Lo pikir bisa ngehancurin gue cuma dengan sekali pukul? Bang Arman berdiri tegak, dadanya naik turun menahan napas berat. Luka-luka di tubuhnya membuat setiap gerakan terasa perih, tapi tekadnya tidak goyah. Rendra, lo udah kalah. Hentikan sebelum semuanya makin parah. Gue nggak mau ada darah lagi yang jatuh. Ucapannya bukan sekadar ancaman, melainkan permintaan dari seseorang yang sudah lelah dengan masa lalunya. Namun Rendra justru tertawa, suara tawanya parau dan getir. Kalah. Gue lebih baik mati daripada ngaku kalah sama lo. Dengan tenaga terakhirnya, ia meraih pisau kecil yang terselip di pinggang, lalu melompat maju, mengarahkan tusukan langsung ke dada Arman. Warga yang mengintip dari jauh berteriak panik. Beberapa anak buah Rendra pun terkejut, tidak menyangka bos mereka masih nekat. Namun di detik itu juga, Arman bergerak lebih cepat. Tangannya menangkap pergelangan Rendra, lalu tubuhnya memutar dengan teknik lama yang sudah jarang ia gunakan, patah naga. Gerakan itu membuat pisau terlempar, sementara tubuh Rendra terhempas keras ke lantai. Suara dentuman itu membuat warung berguncang, piring dan mangkuk berjatuhan, sebagian pecah berserakan. Rendra terbaring telentang, matanya melotot tapi tak lagi berdaya. Nafasnya tersengal-sengal, lalu perlahan meredup. Dengan sisa tenaga, ia berbisik, "Naga hitam, lo masih sama, kayak dulu," sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Hening kembali menyelimuti malam, hanya suara hujan dan detak jantung warga yang bersembunyi. Perlahan, para preman yang tadinya gagah berani langsung kocar-kacir, meninggalkan bos mereka tanpa peduli lagi. Warga pun mulai keluar satu persatu, mendekati warung dengan wajah penuh rasa syukur bercampur takut. Bang Arman berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya goyah namun matanya tetap tenang. Ia menatap ke arah warga yang kini melihatnya bukan hanya sebagai penjual mie ayam, tapi juga sebagai penyelamat kampung. "Udah selesai, gak akan ada yang berani ganggu kampung ini lagi," katanya lirih, sebelum tubuhnya sendiri hampir jatuh karena kelelahan. Malam itu menjadi saksi berakhirnya dendam lama antara dua legenda jalanan. Bagi kampung, itu adalah kemenangan. Bagi Arman, itu adalah penutup luka masa lalu. Dan bagi nama naga hitam, itu adalah bukti, legenda boleh menua, tapi bayangannya akan selalu abadi. Pagi menyapa dengan sinar mentari yang malu-malu menembus sisa hujan semalam. Kampung itu masih dalam suasana tidak percaya, seolah mimpi buruk yang baru saja terjadi meninggalkan bekas di setiap sudut. Warung mie ayam Bang Arman tampak porak-poranda, namun kini dikerubungi warga yang bahu-membahu memperbaikinya. "Bang Arman, makasih udah selamatin kampung ini," ujar seorang bapak dengan suara bergetar. Warga lain mengangguk, bahkan ada yang menitikkan air mata. Namun Arman hanya tersenyum kecil, menepuk bahu mereka. "Jangan berterima kasih sama gue cuma melindungi tempat yang gue anggap rumah." Meski demikian, sorot mata warga kini berbeda. Mereka tak lagi hanya melihat Arman sebagai penjual mie ayam sederhana. Mereka melihatnya sebagai sosok legenda, bayangan naga hitam yang dulu ditakuti kini berdiri di depan mata mereka. Rasa hormat bercampur takut membuat jarak yang tak kasat mata. Arman sendiri merasa hampa. Di balik kemenangan semalam, ia tahu ada konsekuensi besar. Dunia jalanan bukan dunia yang bisa ditinggalkan dengan mudah. Jika Rendra tumbang, bukan tidak mungkin ada pihak lain yang datang menuntut balas, membawa lebih banyak bahaya ke kampung ini. Saat duduk sendirian di bangku reyot, Arman menatap tangannya yang penuh luka. Dalam benaknya,
bayangan masa mudanya muncul kembali, jalanan penuh darah, teriakan, dan wajah-wajah lawan yang jatuh di tangannya. "Gue udah janji ninggalin semua itu," gumamnya lirih, matanya menerawang. Seorang anak kecil tiba-tiba mendekat, membawa semangkuk mie ayam yang baru selesai dimasak oleh ibunya. "Paman Arman, makan dulu. Biar kuat lagi," katanya polos. Arman tersenyum samar, hatinya menghangat. Di balik semua luka, inilah alasan dia bertahan, untuk melindungi generasi yang tak tahu apa-apa tentang dunia kotor yang pernah ia jalani. Malamnya, kampung kembali tenang. Tidak ada suara motor berkonvoi, tidak ada ancaman. Tapi jauh di dalam hati Arman, ia tahu ketenangan ini hanya sementara. Dunia lama mungkin sudah ia tinggalkan, tapi dunia itu belum tentu benar-benar melepaskannya. Dan di bawah cahaya bulan yang kembali muncul, Arman berjanji pada dirinya sendiri, jika bayangan masa lalu datang lagi, ia akan berdiri sekali lagi. Bukan sebagai preman, bukan sebagai naga hitam yang haus darah, tapi sebagai pelindung kampung yang sudah menjadi keluarga barunya. Ketenangan kampung itu ternyata hanya bertahan sebentar. Kabar tentang tumbangnya Bang Rendra di tangan seorang penjual mie ayam dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, lalu sampai ke telinga kelompok-kelompok preman lain di kota. Nama naga hitam kembali bergaung, bukan hanya sebagai legenda lama, tapi kini sebagai ancaman nyata yang bangkit dari masa lalu. Di sebuah bar remang-remang di pusat kota, beberapa preman besar berkumpul. Mereka mendengar cerita yang hampir terdengar mustahil. Rendra, penguasa jalanan, kalah telak dari seorang pria yang seharusnya sudah pensiun. Kalau benar dia masih hidup, itu bahaya. Dunia kita nggak bisa biarin naga hitam balik lagi, kata seorang preman berambut cepak dengan wajah penuh bekas luka. Sebagian mereka tampak ragu, tapi bukannya dia udah tua? Apa ia masih sekuat dulu? Namun yang lain justru marah. Tua atau enggak, kalau dia bisa ngalahin Rendra, artinya kita semua bisa jadi target berikutnya. Lebih baik kita habisin dia duluan, sebelum dia benar-benar menguasai jalanan lagi. Sementara itu, di kampung, Arman merasakan tatapan berbeda dari warga. Ada yang kagum, ada yang hormat, tapi ada juga yang cemas. Mereka takut keberadaan naga hitam justru akan mendatangkan masalah baru. Bahkan seorang bapak berbisik lirih pada tetangganya, kalau kabar ini nyebar, jangan-jangan kampung kita yang kena getahnya. Arman sendiri sadar, saat duduk di teras warungnya, ia melihat jalanan yang tenang, anak-anak berlarian, dan warga kembali tertawa. Tapi di balik semua itu, hatinya gelisah. Masa lalu gue kayak bayangan. Mau lari sejauh apapun, tetap ngikutin, gumamnya. Malam itu, seorang pemuda datang dengan tergesa-gesa. Nafasnya memburu, wajahnya pucat. "Bang Arman, ada kabar buruk. Gue dengar dari orang kota, mereka mau nyari lo. Katanya bakal ada kelompok besar yang turun langsung. Mereka nggak terima Rendra kalah." Suaranya membuat semua yang mendengar tercekat. Arman menghela napas panjang, tatapannya tajam menembus gelap malam. Ia tahu, badai yang lebih besar sedang mendekat. Pertarungan melawan Rendra hanyalah awal, kini musuh-musuh lamanya mungkin akan datang satu persatu. Dan di kedalaman hatinya, Arman mulai sadar, sekeras apapun ia ingin melupakan masa lalu, takdir sepertinya memaksanya kembali. Bukan lagi hanya untuk dirinya, tapi demi kampung yang sudah ia anggap keluarga. Malam itu, naga hitam tahu bahwa pertempuran belum benar-benar usai. Malam itu, jalanan kampung kembali mencekam. Suara deru mesin kendaraan terdengar dari kejauhan, kali ini lebih banyak, lebih berat, seperti suara badai yang mendekat. Warga segera menutup pintu dan jendela, anak-anak digiring masuk ke kamar, sementara para bapak berdiri dengan wajah cemas sambil menggenggam kayu atau bambu seadanya. Puluhan motor besar berhenti di depan kampung. Dari rombongan itu turun sekelompok preman bertubuh kekar dengan pakaian serba hitam. Wajah mereka keras, penuh tato, dan sorot mata mereka seperti binatang buas. Mereka bukan sekadar preman jalanan biasa, melainkan kelompok brutal yang disebut-sebut lebih kejam dari Rendra, Serigala Hitam. Pemimpin mereka, seorang pria tinggi dengan rambut panjang terurai, maju ke depan. Suaranya lantang, terdengar jelas di tengah keheningan. "Kami dengar Rendra tumbang di sini. Dan katanya yang bikin jatuh itu seorang tukang mie ayam. Hahaha, jangan bikin gue ketawa." Ia menatap sekeliling dengan sinis, lalu menambahkan, "Mana orangnya? Mana si naga hitam?" Warga hanya bisa saling pandang, wajah mereka pucat.
Tidak ada yang berani bicara. Hingga akhirnya, pintu warung mie ayam terbuka perlahan. Dari dalam, Arman keluar dengan langkah tenang, meski matanya tajam seperti baja. "Kalau kalian nyari gue, jangan ganggu warga sini. Gue yang lo cari, gue yang lo hadapi." Kerumunan preman itu langsung bergemuruh, ada yang tertawa meremehkan, ada yang berdecak kagum karena berani. Namun pemimpin mereka hanya menyeringai. "Jadi benar, naga hitam masih hidup. Bagus. Malam ini, legenda bakal kita kubur sendiri." Warga yang mengintip dari balik pintu merasa tubuh mereka bergetar. Ketakutan bercampur kagum, karena sekali lagi mereka menyaksikan Bang Arman berdiri seorang diri menghadapi badai yang jauh lebih besar. Bagi mereka, ia bukan lagi sekadar penjual mie ayam, ia adalah perisai kampung. Arman mengepalkan tinjunya, merasakan denyut sakit di luka-luka lama yang belum pulih. Tapi di balik rasa sakit itu, ada tekad yang membara. "Kalau gue harus berdiri lagi malam ini," katanya dalam hati, "maka gue berdiri bukan untuk masa lalu gue, tapi buat mereka yang udah gue anggap keluarga." Dan malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, bentrokan baru pun akan segera pecah. Bukan lagi hanya duel pribadi, melainkan perang antara satu legenda yang mencoba hidup tenang melawan segerombolan serigala lapar yang ingin mengoyaknya. Suara teriakan pertama memecah malam ketika salah satu anggota serigala hitam mengayunkan rantai besi ke arah Arman. Dengan gerakan cepat, Arman menangkap rantai itu, menarik keras hingga lawannya terjungkal menabrak motor di belakangnya. Bentrokan pun dimulai, dan udara kampung dipenuhi suara benturan senjata, teriakan, dan dentuman yang mengguncang hati warga yang bersembunyi. Arman bergerak seperti bayangan. Setiap pukulannya telak, setiap tendangannya membuat musuh terlempar. Namun jumlah lawan terlalu banyak. 5 orang sekaligus menyerangnya dengan parang dan kayu, memaksa Arman mengeluarkan semua teknik lama yang sudah lama ia pendam. Tubuhnya berputar, melompat, mematahkan kayu dengan sekali hantam, tapi setiap serangan membuat lukanya semakin parah. Di balik jendela rumah, warga menatap dengan mata basah. "Bang Arman sendirian lawan segitu banyak," bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya erat. Namun para lelaki kampung hanya bisa menggenggam bambu dengan gemetar, karena mereka tahu masuk ke tengah pertempuran itu sama saja bunuh diri. Pemimpin serigala hitam hanya berdiri sambil menyaksikan, senyum sinis terpampang di wajahnya. "Lihat tuh, legenda lo sekarang cuma orang tua yang ngos-ngosan. Tunggu aja, sebentar lagi dia jatuh," katanya dengan nada penuh penghinaan. Namun tatapannya sedikit berubah ketika melihat Arman masih berdiri meski darah sudah mengalir dari pelipisnya. Arman sempat terjatuh, lututnya menyentuh tanah. Seorang preman mengangkat besi panjang, siap menghantam kepala Arman. Tapi dalam sekejap, Arman berbalik, menangkap besi itu, lalu menghantamkannya ke tanah hingga pecah. Dengan sisa tenaga, ia melancarkan tinju telak yang membuat lawannya ambruk tak bergerak. "Bangun, Arman, lo bukan cuma tukang mie. Lo naga hitam," gumamnya pada diri sendiri, seperti menguatkan hati yang mulai rapuh. Dan benar saja, semangatnya kembali menyala, meski tubuhnya sudah hampir tak kuat. Pertarungan itu berubah menjadi tarian maut, darah, keringat, dan amarah bercampur jadi satu. Warga menutup telinga anak-anak mereka agar tak mendengar jeritan ngeri para preman yang tumbang satu persatu. Tapi mereka tahu, malam ini kampung mereka menjadi medan sejarah, malam di mana legenda dipaksa bertarung kembali. Dan ketika jumlah preman mulai berkurang, pemimpin serigala hitam melangkah maju. Wajahnya dingin, matanya liar. "Cukup sudah mainan anak buah gue. Sekarang, giliran gue sendiri yang ngecubitin taring naga tua lo." Suasana mendadak hening. Semua tahu, duel yang lebih besar akan segera pecah.